Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mendalami tentang tema Yesus dalam budaya Jawa. Bagi masyarakat Jawa, Ratu Adil adalah seorang yang dianggap sebagai dewa penolong. Hal tersebut membawa kebahagiaan dalam batin yang tertulis di dalam falsafah orang Jawa, yaitu Kebaripah Loh Cidawi, Toto Titi Tetrem Kerto Raharjo, yang dalam bahasa Indonesia berarti tanah subur ramai sembara, kehidupan teratur dan tertata. Pengharapan akan datangnya Ratu Adil ini disampaikan oleh Raja Jayabaya yang merupakan Raja Kediri yang memerintah pada 1135 sampai 1159 Masehi. Raja Jayabaya terkenal oleh karena ramalannya yang berbunyi seperti ini. Pada masa yang akan datang, akan terjadi satu masa penuh bencana. Banyak gunung akan meletus, keadaan bumi yang berguncang, laut dan sungai meluap. Masa ini adalah masa yang penuh penderitaan. Masa di mana terjadi kesenang-wenangan dan ketidakpedulian. Masa di mana yang berkuasa adalah orang-orang licik dan penindasan bagi orang-orang baik. Tetapi, zaman baru akan datang setelah masalah yang paling berat itu, yaitu yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Nusantara mengalami zaman keemasan. Kedatangan zaman baru itu akan terjadi setelah adanya Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Masyarakat Jawa memiliki pengharapan akan datangnya Ratu Adil ketika sedang terjadi suatu masalah pada bangsa dan negara ini. Misalnya, seperti yang sedang kita alami sekarang, yaitu krisis ekonomi, korupsi, dan bencana alam terjadi di mana-mana. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan angin puting beliung. Sama halnya dengan masyarakat Katolik Jawa yang memiliki pengharapan akan datangnya Yesus Sang Ratu Adil atau Mesias pada akhir zaman. Di akhir zaman, Yesus Sang Ratu Adil atau Mesias akan datang kedua kalinya sebagai hakim yang menghakimi seluruh manusia. Pada masa ini, kita dapat berjaga-jaga sambil menantikan kedatangannya untuk yang kedua kalinya dengan cara senantiasa hidup menurut ajaran Yesus dan senantiasa melakukan kehendak atau perintahnya. Gelar Yesus sebagai Ratu atau Raja menurut dasar biblis dapat dilihat pada Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 38a yang menuliskan bahwa maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau berbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Di dalam Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 38a
merupakan pengakuan eksplisit dari Yesus saat diadili oleh Pilatus di gedung pengadilan. Di sana, Yesus menyatakan bahwa ia adalah raja, tetapi kerajaannya bukan dari dunia sini. Serta gelar Yesus sebagai ratu atau raja juga dapat dilihat pada Matius bab 21 ayat 4-9 yang menuliskan bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa kedelai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menggambarkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Di dalam Matius bab 21 ayat 4-9 merupakan pengakuan orang banyak kepada Yesus sebagai raja dengan cara menyebutnya ketika akan memasuki kota Yerusalem. Ternyata di dalam budaya Jawa, gelar Yesus dipahami sebagai raja atau sang ratu adil oleh masyarakat Katolik Jawa. Begitupun dengan gelar Yesus yang dapat dipahami secara berbeda oleh masyarakat dari budaya atau daerah lain. Namun, hal tersebut tidak menjadikan sebuah perpecahan, melainkan sebuah sarana untuk menambah wawasan antara yang satu dengan yang lain. Demikianlah katekese tentang tema Yesus dalam budaya Jawa. Semoga katekese ini dapat menambah wawasan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berkatekese. Sekian dan terima kasih.